Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kotrunada dengan nomor NIM 19030260022. Nah, di sini saya akan ditemani oleh rekan saya yang bernama Afif Ala Nur Hidayat dengan nomor NIM 19030260023. Nah, di sini kami akan menyampaikan tentang teknik non-tes dengan konsep sosiometri. Langsung saja saya jelaskan. Di sini yang dimaksud dengan sosiometri adalah salah satu teknik pengumpulan data atau mahasiswa yang diharapkan dapat memperoleh pemahaman tentang sosiometri. Nah, selain itu juga mahasiswa tersebut bisa dapat menerapkannya. Selanjutnya yaitu tujuan. Tujuannya adalah yang pertama mendeskripsikan, yang kedua membuat angket dan mentabulasikan hasil angket sosiometri. Selanjutnya mampu membuat sosiogram dan membuat analisis sosiometri. Selanjutnya metode sosiometri mula-mula dikembangkan oleh Moreno dan Jennings. Nah, sosiometri ini merupakan metode pengumpulan data tentang pola dan struktur sosial individu dalam suatu kelompok dengan cara menelaah relasi baik melalui status sosial ataupun yang lainnya. Dan kegunaan dari metode ini adalah yang pertama, memperbaiki hubungan sosial antar individu. Yang kedua, menemukan norma-norma pergaulan. Yang ketiga, yaitu mengenali kekompakan dan perpecahan dari anggota kelompok itu sendiri. Selanjutnya yaitu tipe masing-masing sosiometri memiliki yang pertama yaitu tipe nominatif. Nah, tipe nominatif itu sendiri adalah setiap individu diminta untuk memilih siapa yang disenangi atau yang tidak disenangi. Hal tersebut diminta untuk siswa melakukan suatu aktivitas. Contoh pertanyaan angket sosiometri. Yang pertama yaitu dengan siapa Anda melakukan belajar kelompok dan dengan siapa Anda senang belajar kelompok. Pertanyaan selanjutnya yaitu apabila Anda mengalami kesulitan dengan siapa Anda memilih untuk berbagi minta tolong atau dengan siapa dia meminta pertolongan ketika mengalami kesulitan. Teknik yang ketiga yaitu analisis hasil. Nah, di sini analisis hasil merupakan tahap terakhir dari pengisian-pengisian yang awal seperti pengisian angket, sosiogram, sehingga langsung menuju ke analisis hasil. Analisis hasil ini sendiri yang pertama adalah memeriksa hasil dari angket sosiometri itu sendiri. Lalu setelah itu diadakannya tabulasi sebelum lanjut ke matrik. Nah, kita adakan tabulasi terlebih dahulu, langsung membuat matrik sosiometri. Setelah itu, tahap yang ketiga yaitu membuat sosiogram. Sebelum saya jelaskan tentang cara membuat sosiogram, setelah membuat sosiogram, lalu menuju ke tahap selanjutnya yaitu membuat intensitas pemilihan. Baik tentang status pemilihan, status penolakan, status pemilihan, dan penolakan. Untuk contoh pengisian angket sosiometri sudah tertera pada PowerPoint yang sudah kami buat. Nah, di situ bisa dilihat di dalam kolom terdapat tulisan yaitu daftar isian sosiometri. Nah, daftar tersebut meliputi yang pertama, nama, yang kedua, kelas, tanggal, kriterium untuk kelompok studi. Nah, setelah itu, lalu ada pilihan yang pertama dengan alasan dan pilihan kedua dengan alasan juga. Nah, nanti setelah itu langsung menuju ke nama, umur, jenis kelamin, laki-laki atau perempuan. Yang terakhir yaitu alamat. Sebelum kita lanjut ke cara membuat sosiogram, saya akan menjelaskan apa itu sosiogram. Nah, sosiogram adalah penggambaran garis hubungan sosial. Sosiogram dibuat berdasarkan pada data tabel
atau tabulasi sosiometri yang dapat dipakai untuk melihat hubungan sosial secara keseluruhan atau menyeluruh. Selanjutnya yaitu dari sosiogram dapat diketahui dengan jelas tentang status sosiometri, pemilihan, penolakan, pemilihan dan penolakan. Lalu bisa kita lihat dan kita bisa memilah dengan besarnya jumlah pemilih untuk setiap subjek dan dengan arah pilihan dari terhadap individu tertentu. Selanjutnya yaitu kita bisa melihat kualitas arah dari intensitas pilihan itu sendiri dan melihat ada tidaknya pusat pilihan dan isolasi. Nah, langsung saja kita menuju ke cara membuat sosiogram. Di sini cara membuat sosiogram ada 3 cara, yaitu membuat sumbu koordinat yang dibuat dengan skala yang mencakup frekuensi dengan pemilihan terbanyak. Nah, setelah itu kita letakkan individu setinggi frekuensi pemilihan tersebut yang sudah diperoleh. Misalnya A, pemilihannya 5. Angka A memiliki frekuensi 5, lalu diletakkan pada garis dengan setinggi frekuensi 5. Setelah itu, buatlah garis yang ditandai dengan panah. Bisa kita lihat pada PowerPoint tersebut. Yang A, misalnya, berarti A memilih B. Nah, yang kedua yaitu dengan tanda panah lurus sama lurusnya, berarti si A dan B saling memilih. Nah, yang ketiga, dengan tanda panah yang terputus-putus, yaitu berarti si A menolak si B. Yang keempat, sama-sama tanda panah terputus, tetapi memiliki keterkaitan, yaitu berarti si A menolak si B, dan B menolak si A. Nah, yang terakhir, sama-sama memiliki tanda panah yang lurus dan terputus-putus, atas atau bawah. Berarti si A memilih B dan B menolak si A. Selanjutnya kembali lagi ke PowerPoint. Di situ sudah terlihat tentang bentuk dari hubungan. Terdapat 4 gambar. Yang pertama yaitu berbentuk segitiga atau triangle, yang merupakan hubungan yang mempunyai intensitas yang cukup kuat dengan dilambangkan oleh lambang seperti itu. Nah, untuk gambar yang kedua, yaitu berbentuk bintang atau star, karena bila pusat A tidak ada, maka kelompok akan bubar, karena hubungan tersebut kurang menyeluruh. Selanjutnya gambar yang ketiga, yaitu berbentuk jala atau network. Di sini bentuk tersebut menjelaskan bahwa hubungan cukup menyeluruh, baik, kuat, dan hilangnya seseorang tidak akan membuat kelompoknya bubar. Nah, hubungan ini mempunyai intensitas yang cukup kuat. Lebih kuat dari bentuk-bentuk yang sebelumnya. Dan yang terakhir yaitu berbentuk rantai atau can. Nah, di sini bisa kita lihat bentuknya berbeda dengan gambar-gambar yang sebelumnya. Karena di sini bentuk rantai merupakan hubungan searah atau sepihak yang tidak menyeluruh. Nah, berarti kelompok demikian ini keadaannya sedang rapuh. Tidak seperti hubungan-hubungan atau bentuk-bentuk yang sebelumnya. Kemudian sosiogram bentuk lajur, yaitu gambarnya contohnya seperti ini. Jadi siswa A, pilihan pertamanya memilih siswa C, kemudian pilihan keduanya yaitu kepada siswi B, dan pilihan ketiganya yaitu kepada siswa E, dan seterusnya. Lalu perhitungan intensitas dan indeks pemilihan. Perhitungan intensitas hubungan diperoleh dengan rumus intensitas sama dengan skor dibagi jumlah pilihan. Makin baik hubungan seorang diketahui dengan skor intensitasnya yang tinggi. Jadi jika hasil intensitasnya semakin tinggi, maka hubungan seorang tersebut makin baik dengan orang lain. Sedangkan indeks pemilihan meliputi 1. Proses status pemilihan, 2. Status penolakan, dan 3. Status pemilihan dan penolakan. Status pemilihan dihitung dengan rumus
SPM sama dengan jumlah pemilih dibagi N-1. Lalu status penolakan dihitung dengan rumus jumlah penolakan dibagi N-1. Dan yang ketiga, status pemilihan dan penolakan dihitung dengan rumus SPP sama dengan jumlah pemilih dikurangi jumlah penolakan dibagi N kurangi 1. Kemudian macam sosiometri yang kedua yaitu sosiometri tipe skala bertingkat. Dalam tipe ini disediakan sejumlah statement yang disusun secara bertingkat, yaitu dari statement yang menyatakan hubungan paling dekat sampai dengan statement yang menyatakan hubungan yang paling jauh atau sama sekali tidak menyenangi. Dalam setiap statement, kepada individu diminta untuk mengisi nama salah seorang temannya yang hubungannya sesuai dengan yang dinyatakan tersebut. Contoh-contoh statement pertanyaannya yaitu yang pertama, saya sangat menyayangi teman ini. Saya sangat senang bersama-sama dengan teman ini. Kemanapun saya pergi. Kalau saya mempunyai problem, kepadanya lah saya minta bantuan. Sebaliknya, saya pun senantiasa siap membantunya. Teman tersebut adalah. Jadi, pertanyaan ini menyatakan teman yang paling dekat dengan orang tersebut, siswa tersebut. Yang kedua yaitu siswa menyenangi teman ini. Saya sering bekerja sama dengannya dalam menyelesaikan tugas-tugas tertentu. Saya juga sering berbincang-bincang dengannya. Teman yang saya maksud tersebut adalah di yang contoh kedua ini berarti hubungan murid dengan teman yang cukup dekat dengannya dan seterusnya. Macam sosiometri yang ketiga yaitu sosiometri siapa dia, tipe siapa dia. Dalam tipe ini disediakan sejumlah statement tentang sifat-sifat individu. Sebagian dari statement-statement tersebut mengungkapkan sifat yang positif dan sebagian lagi mengungkapkan sifat yang negatif. Kepada masing-masing anggota kelompok diminta memilih kawan-kawannya yang mempunyai sifat yang cocok dengan yang diungkapkan oleh statement tersebut. Sosiometri tipe ini sering juga disebut tipe terkalah dia atau Gueswow. Dan karena pada setiap statement ada kemungkinan pilihan lebih dari seseorang, maka tipe ini sering juga disebut tipe siapa mereka, who are they. Terdapat dua langkah yang dapat ditempuh guru dalam sosiometri, yaitu langkah pertama yaitu langkah pemilihan teman. Di sini guru menyuruh semua murid untuk memilih teman-temannya yang disenangi secara berurutan sebanyak 1 atau 2 anak. Dalam memilih anak perlu disebutkan alasan mengapa harus memilih teman tersebut. Yang kedua yaitu langkah pembuatan gambar atau sosiogram. Dari data yang telah kita buat dalam metrik sosiometri, dapat pula kita buat sebuah peta atau sosiogram. Dalam pembuatan sosiogram, usahakan anak yang paling banyak dipilih diletakkan di tengah-tengah agar dapat mudah diketahui siapa yang paling banyak dipilih. Dengan melihat hasil sosiometri, kita dapat mengetahui bagaimana kedudukan dan relasi sosial dari masing-masing anak dalam kelompok. Sehingga hasil dari sosiogram ini dapat dibuat pertimbangan untuk menilai sikap sosial anak dan kepribadiannya dalam kelompok. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penggunaan sosiometri yaitu 1. Sosiometri tidak seharusnya dipergunakan sendirian, terlepas dari data yang dikumpulkan melalui metode lain. Yang kedua, agar menghasilkan data yang valid, pembimbing atau pengumpul data harus mengikuti semua prosedur atau langkah-langkah penyelenggaraan sosiometri secara tepat. Yang ketiga, informasi yang diperoleh harus dijaga kerahasiaannya. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari terjadinya anak yang terisolir menjadi makin rendah diri. Yang keempat, perlu diusahakan untuk meniadakan klik-klik di dalam kelompok sosial. Yang kelima, pemindahan anak-anak yang terisolir masuk ke dalam kelompok lain harus diperhatikan interaksi penerimaan kedua belah pihak. Dan yang terakhir, pembimbing perlu menyadari kebutuhan khusus apa yang diperlukan oleh individu-individu tertentu. Sosiometri memiliki kelebihan diantaranya 1. Mengetahui hubungan sosial antar siswa. 2. Meningkatkan hubungan sosial antar siswa. 3. Menempatkan siswa dalam kelompok yang sesuai. 4. Menemukan siswa mana yang mempunyai masalah penyesuaian diri dengan kelompoknya.
5. Membantu meningkatkan partisipasi sosial di antara siswa dengan penerimaan sosialnya. 6. Membantu meningkatkan pemahaman siswa dalam pergaulan yang sedang dialami. Dan yang ketujuh, membantu konselor dalam menciptakan iklim sosial yang lebih baik dengan menyesuaikan program yang konstruktif. Akan tetapi, sosiometri juga memiliki kelemahan, yaitu diantaranya 1. Sangat sulit dijamin kerahasiaannya, karena siswa cenderung saling menanyai pilihannya kepada temannya. Dan yang kedua, siswa memilih bukan atas dasar pertimbangan dengan siapa dia akan paling berhasil dalam melakukan pekerjaan, tetapi atas dasar rasa simpati dan antipati. Sekian dari penjelasan kami, semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.